Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aribowo dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan sampah organik rumah tangga atau mendaur ulang sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti bersama. Yang pertama, mari kita siapkan alat komposter rumah tangga, yaitu bisa dengan alat komposter dengan bentuk tong seperti ini, atau bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah kita, yaitu galon bekas air mineral atau kaleng cat, bekas kaleng cat ukuran 25 kilo. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Sampah yang ada di rumah kita pilah-pilah, anorganik dan organik. Yang organik kita pilah, kemudian untuk mempercepat proses kita cacah kecil-kecil seperti ini, agar mempercepat proses fermentasi. Nah, alat ini metodenya seperti apa? Ini adalah alat komposter sederhana untuk membuat kompos dari sampah rumah tangga. Nah, alat ini ada di dalamnya, yaitu ada saringan atau ini di bolong-bolong untuk memisahkan sampah organik dan air hasil fermentasi sampah organik dipisah agar tidak menimbulkan bau. Nah, ini gunanya alat ini, saringan ini dari plastik atau fiber, kita lubang-lubang, dan ada pipa berbentuk T yang sudah kita lubang-lubang juga, kemudian dimasukkan ke sini, ke atas, bagian atas pinggir, dengan maksud agar angin bisa masuk ke dalam sini untuk menurunkan suhu. Karena proses kompos ini, pengomposan ini, suhunya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, langsung saja sampah ini yang sudah kita cacah, sampah organik ini rumah tangga, kita masukkan ke dalam komposter maksimal 2 kilo per hari. Jika menggunakan alat ini maksimal 2 kilo, tidak boleh lebih, dan harus rutin setiap hari. Nah, kita masukkan sampahnya 2 kilo kurang lebih. Nah, kemudian untuk mempercepat proses, kita campurkan dengan bioaktivator atau cairan E4. Ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian terdekat. Bagaimana takarannya? 1 tutup botol ini kita campur dengan 1 liter air. 1 liter bisa kita masukkan ke dalam alat semprotan seperti ini untuk nah, ini kita semprot-semprotkan. Kita semprot-semprotkan secukupnya. Nah, agar mempercepat proses, karena cairan E4 ini itu disukai oleh bakteri pengurai. Nah, setelah kita semprotkan, kita tutup lagi. Nah, kemudian setiap hari kita masukkan sampahnya maksimal 2 kilo. Terus bagaimana misalkan ada sampah organik 1 karung, misalnya habis punya hajat, punya sampah 1 karung langsung dimasukkan ke sini, itu tidak bisa, karena ini prosesnya bertahap, maksimal 2 kilo per hari.
dan rata-rata sampah kita 1 kk itu kurang lebih sekitar 2 kilo sampah organiknya. Kita cacak, kita masukkanlah. Setelah kurun waktu 3 minggu atau 4 minggu, kita bisa cek melalui pintu ini, pintu kecil ini. Nah, kita lihat ini bagaimana indikatornya. Sampah itu tidak berbentuk seperti semula, seperti misalkan ini ada sayur ataupun kulit buah. Ini bentuknya seperti tanah, menghitam, warnanya yang tadinya hijau seperti ini berubah menjadi hitam. Itu indikator sampah organik kita yang kita proses, kita olah menjadi organik, pupuk organik ini sudah berhasil. Nah, itu. Nah, kemudian hasil fermentasi sampah organik ini menghasilkan air. Bagaimana airnya itu? Airnya kita tampung di bagian bawah ini tadi, di bawah saringan. Ini kita ambil setiap saat karena air ini harus kita pisahkan dari sampah organik ini agar tidak bau, Bapak Ibu. Dan air ini digunakan untuk apa? Air ini juga digunakan untuk pupuk organik cair. Nah, semacam itu terus berlangsung setiap hari. Sampah organiknya kita cacak, kita masukin, kita semprot, terus kita cek setiap hari sampahnya di bawah, bagian bawah ini sampai penuh. Nah, yang bawah ini sudah jadi kompos, yang atas ini kita tunggu sampai semuanya jadi kompos, kita panen, kita tuang semuanya. Nah, kemudian kita angin-anginkan atau dijemur tapi tidak kena sinar matahari langsung, contoh di teras. Kalau kena sinar matahari langsung nanti unsur haranya hilang. Jadi kita angin-anginkan. Nah, kemudian ada metode lagi dengan peralatan selain tong atau alat seperti ini, komposter seperti ini, kita modifikasi lagi dengan alat-alat yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya itu galon. Galon ini kita modifikasi sama seperti yang alat komposter rumah tangga tadi. Prinsipnya sama untuk memisahkan air dengan sampahnya. Nah, yang bawah ini untuk menampung air hasil fermentasi, yang atas ini untuk menampung sampah organiknya. Kita lobang-lobang ini biar ada udara masuk. Nah, sampahnya coba kita masukkan. Nah, sampah yang ada kita campurkan dengan tanah. Nah, dengan tanah, nah, perbandingannya 1:1. Nah, kalau ini dicampur dengan tanah, dikandung maksud untuk mempercepat proses fermentasi. Nah, kita masukkan ke dalam galon. Nah, sama prinsipnya, sama menggunakan EM4 atau tanah, yaitu untuk mempercepat proses. Kalau ini menggunakan cairan yang ada unsur seperti tetes tebu dan sebagainya. Kalau ini kita menggunakan tanah. Tanah itu juga untuk sebagai campuran agar sampah ini bisa cepat membusuk atau proses pengomposan ini bisa dipercepat ya, dan untuk menghilangkan bau. Nah, sama airnya kita turunkan ke bawah, kita tampung. Nah, sama kurang lebih seperti itu metode
pembuatan kompos dari sampah organik. Dan kemudian ada lagi yaitu sampah kita masukkan ke dalam galon, cukup 1 galon. Nah, galon ini kenapa hanya 1? Galon ini kita tanam di dalam tanah, jadi airnya bisa langsung meresap ke dalam tanah. Jadi air dan sampah organik itu harus kita pisahkan. Dikandung maksud untuk menghilangkan bau. Nah, ada juga dengan menggunakan ember cat. Ini bekas ember cat kita gunakan, sama seperti tadi yang metode yang komposter, tong komposter ini kita kasih penyaring, bisa menggunakan plastik tutup, kita lubang-lubang seperti ini, kita kasih tatakan, kita taruh di bawah untuk memisahkan sampah dan air hasil fermentasinya. Kita tampung, kita turun ke bawah, kita tampung, kita ambil airnya. Nah, airnya ini bisa juga untuk menyiram tanaman, untuk pupuk organik cair. Nah, bisa juga disemprot pakai E4, disemprotkan sampahnya, kemudian kita tutup. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya, tutorial pengolahan sampah rumah tangga yang disampaikan oleh Mas Agus Aribowo, bahwa sampah dipilah di rumah tangga. Jadi sampah selesai di rumah. Dan Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan alat sarana prasarana yang ada di rumah tangga masing-masing. Sampah anorganik bisa dijadikan untuk alat komposter di rumah masing-masing. Ayo pilah sampah dari rumah sehingga Pemalang bisa resik. Pemalang resik, bisa. Yes.